جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا. Hari ini ada kawan-kawan kita, kalian jangan terlalu banyak jajan ke sana kemari seperti apa yang kita praktekkan tadi. Ada saudara-saudara kita di Palestina sana dibombardir oleh mereka Zionis Israel. Jangan kalian pikir itu perang agama. Itu bukan perang agama, itu perang kepentingan kekuasaan. Tidak semua bangsa Yahudi benci kepada umat Islam di Israel sana. Tidak semua, itu hanya benci orang Zionis Israel. Maka kita tidak bilang kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena banyak sebagian orang Yahudi tak setuju dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Banyak anak-anak kita yang meninggal dunia, mati. Siapa yang ikut-ikutan menyelamatkan mereka dibombardir? Gereja menjadi tempat persinggahan pengungsian, gerejanya dibombardir, rumah sakit baptis dibombardir. Asalkan ada orang berpihak yang ingin menyelamatkan anak-anak Palestina, mereka bombardir. Bangsa Zionis Israel tak senang kepada siapapun yang ikut-ikutan menyelamatkan saudara-saudara kita orang Palestina. Luar biasa, memang dari dulu Zionis ini luar biasa. Tidak bisa, seluruh peraturan PBB dilanggar oleh mereka. Anak-anak berdarah, sampai hari ini 5.000 sudah meninggal dunia. Bayangkan, bagi kita tidak harus jadi orang Islam baru peduli kepada mereka, cukup jadi manusia. Asalkan manusia, dia akan berlinang air mata melihat banyaknya video pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Menangis kita melihat anak-anak yang mati sia-sia karena kebrutalan bangsa Zionis Israel. Maka sisihkanlah. Kalau kalian tak bisa menyisihkan tenaga karena jaraknya jauh, pemikiran karena jarak kita jauh, tak bisa menyisihkan duit karena masih banyak yang mau kita bantu, pinomat doa. Ya Allah ya Tuhanku, wahai Allah yang Maha Kuat, berikan kekuatan kepada saudara-saudari kami di Palestina ya Allah. Apalagi kita bangsa Indonesia. Di Undang-Undang Dasar tahun 1945 kita menolak semua bentuk penjajahan di atas muka bumi. Siapapun yang dijajah, mau umat apapun yang dijajah, bangsa Indonesia menjadi garda terdepan menolak semua penjajahan. Maka bagi kita, kalian yang sama-sama satu akidah dengan mereka di sana, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat mukmin itu bersaudara. Kita ini bersaudara, ibarat satu bangunan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Kita bersaudara dengan dalam akidah dan iman. Kita bersaudara dengan patah ukhuwah insaniyah namanya. Persaudaraan antar sesama manusia, persaudaraan antar sesama bangsa, ukhuwah wataniyah. Kita ukhuwah Islamiyah karena sama-sama orang Islam. Tapi agama kita mengajarkan tidak hanya peduli sesama orang Islam, kita peduli kepada semuanya. Lihat Rasulullah SAW, walau dicaci dihina oleh nenek-nenek Yahudi di kota Madinah, tak pernah dia balas. Udah buta, mencaci, memaki, kerjanya membuli setiap hari oleh Rasulullah SAW. Dibulinya, dirundungnya Rasulullah. Bahkan dia katakan, jangan kalian mau mendengarkan kalimat si Muhammad, karena si Muhammad itu orang gila, tukang tenung, ahli sihir dan lain sebagainya. Rasulullah tak balas. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika itu? Mohon maaf kepada kalian, dari dulu Nasrani dengan Islam itu, kalau kita baca sejarah itu tetap akur. Yang selalu tidak akur itu Zionis itu. Umat-umat Israel memang pembenci Islam itu. Tidak ada sejarah ketika Rasulullah hidup bersama sahabat perang antara Rasulullah dengan Nasrani. Yang ada perang dengan Bani Kainuka, perang dengan Bani Khuzaizah, itu dari bangsa Israel. Ada nenek Yahudi buta, sudahlah buta tua rentak, ngomongnya memaki saja kan, membuli saja kan. Udah, jangan pernah kalian dengarkan si Muhammad tuh. Si Muhammad tuh tukang bohong, orang pendusta, tukang tenung, ahli sihir, pembongak bahasa Inggrisnya. Itu aja tiap hari lewat orang, jangan dibalas oleh Rasulullah. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah kepada nenek Yahudi buta yang selalu membuli itu?
dibawakannya makanan, dibawakannya minuman. Dua makanan yang selalu dibawakan Rasulullah. Yang pertama dibawakan roti gandum, yang kedua dibawakan kurma kering atau kurma basah. Kalau Rasulullah membawa kurma kering, Rasulullah tak langsung menyuapkan kepada nenek Yahudi itu, dikunyah dulu halus. Kenapa? Karena si nenek Yahudi buta, tidak ada lagi giginya tinggal dua. Maka Rasulullah dikunyahnya dulu kurma kering, lalu kemudian dimasukkannya. Meninggal Rasulullah tak berapa lama, lalu kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Siti Aisyah anaknya. Ya Ummul Mukminin, ya ayahanda, ada lagi kira-kira amal sunnah Rasulullah yang tak kukerjakan? Bingung Siti Aisyah menjawab. Diam dia sejenak. Apalah kira-kira tak dikerjakan ayahku ini lagi amal sunnah Rasulullah? Kata Siti Aisyah, tidak ada ayahanda, habis semua. Sudah semua kau kerjakan amal sunnah Rasulullah sepanjang hidupnya. Begitu disebut sudah habis, Abu Bakar mau bergerak pergi. Lalu kemudian dipanggil lagi oleh Siti Aisyah anaknya. Wahai ayahandaku, sini dulu. Apa itu? Ada yang tertinggal. Apa? Di sudut sana ada nenek-nenek Yahudi buta, tukang mencaci maki Rasulullah. Si nenek Yahudi buta yang selalu membuli Rasulullah, yang selalu memaki Rasulullah. Iya, kenapa dengan dia? Dulu waktu hidup Rasulullah, walau dia memaki, walau dia membuli, selalu dibawakan makanan dan minuman. Apa kata Abu Bakar? Berat hatiku, bah. Kalau untuk itu aku beratlah. Tapi karena dilakukan Rasulullah, Abu Bakar tetap mau. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Dibawanya lah kurma kering. Datanglah dia ke si nenek Yahudi buta tadi yang selalu membuli Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia katakan, wahai nenek, aku datang membawa makanan. Abu Bakar tak tahu kalau kurma kering disulangkan ke mulut nenek Yahudi buta itu dikunyah dulu, baru dimasukkan. Datang Abu Bakar, dimasukkan, dia langsung makan, tampar, Pak. Oh, kau siapa? Aku orang yang selalu mengasih engkau makan. Bohong. Panokoh. Oh, panokoh itu. Kata si nenek Yahudi buta, dibentak-bentak Abu Bakar. Kau orang yang berbohong, kau kasar. Orang yang selalu memberi aku makan itu orang yang selalu berperilaku lembut, bukan macam kau, kasar. Padahal sahabat Rasulullah yang paling lembut adalah Abu Bakar. Ternyata kelembutan Abu Bakar tak mampu mengalahkan kelembutan Rasulullah Muhammad SAW. Karena dibentak-bentak, karena dimaki-maki oleh si nenek Yahudi buta tadi, menetes air mata Abu Bakar, nangis dia. Kedengaran sama si nenek, kata si nenek tadi, oh apalagi itu nangis, bersandar. Ustaz mau pakai bahasa Jawa, tapi Ustaz tak paham. Tapi tadi Ustaz menunggu tadi kalimat terakhir itu maunya pakai bahasa Jawa tadi. Orang pula dimarahin, lapar, kalian pula tadi. Mana tadi yang bahasa Jawa tadi itu? Mantap kan? Tak ada lagi dia. Udah pulang. Oh itu ya, pakai bahasa Jawa tadi. Gus, batin kali Gus Pak. Gus ya. Mantap tenan Gus, luar biasa. Si Agus ini kan dimarahi oleh si nenek Yahudi buta. Lalu kemudian Abu Bakar meneteskan air mata. Kata si nenek tadi, kenapa kau menangis? Itu aja nangis. Masa begitu menangis? Kata si Abu Bakar, aku menangis bukan karena kau bentak, wahai nenek. Aku menangis bukan karena kau hardik, bukan karena kau pukul. Aku menangis karena teringat betul yang kau bilang. Aku bukan orang yang selalu mengasihi engkau makan. Aku bukan orang yang selalu mengasihi engkau minum. Nenek itu terkejut. Wow. Kata si nenek, kalau begitu siapa yang mengasihi aku makan selama ini? Mana orang yang mengasihi aku minum? Kata Abu Bakar, wahai nenek, ketahuilah bahwa orang yang selalu mengasihi engkau makan dan minum telah tiada. Dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek itu menangis meneteskan air mata. Lalu kemudian dia berkata, kau siapa sebenarnya? Aku sahabatnya. Namamu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kau Abu Bakar? Ya. Jadi orang yang mengasihi selama ini aku makan siapa? Orang yang selalu mengasihi engkau makan adalah orang yang selalu kau bully, kau caci, kau maki, kau fitnah setiap hari. Dialah Muhammad SAW. Terkejut maklum si nenek. Betulkah si Muhammad pada waktu itu, waktu masa hidup dia mengasihi aku makan?
betul ya, walau setiap hari kau bully dia, walau setiap hari kau caci, kau maki dia, tapi setiap saat kalau ada peluang waktunya dia bawakan makanan dan minuman kepadamu. Apa kata si nenek? Wahai Abu Bakar, aku menyesal sudah mencaci memaki dia, aku menyesal sudah membuli dia. Ternyata dia yang peduli dengan penderitaan dan kelaparan. Tolong tunjukkan kepadaku di mana kuburnya, ajarkan kepadaku tentang syahadat. Bersahadatlah si nenek Yahudi buta karena kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.